Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Yipul Saputra, mahasiswa semester 4, Program Studi Kewirausahaan Universitas Berdeka Bukit Tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas resum jurnal ilmiah untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Setelah menganalisis 7 jurnal ilmiah yang semuanya berkaitan dengan tema besar manajemen SDM, mulai dari rekrutmen, kinerja karyawan, motivasi, kompensasi, pelatihan, hubungan industrial, hingga keselamatan dan kesehatan kerja. Mari kita mulai. Ketujuh jurnal yang saya pilih semuanya bertemakan manajemen SDM, namun dari sudut pandang yang berbeda-beda. Berikut topik dan sumber jurnalnya. Jurnal pertama yaitu hubungan industrial dan kesejahteraan karyawan di kawasan industri Cikarang dengan aspek MSDM adalah hubungan industrial. Jurnal kedua yaitu manajemen diri terhadap K3 pekerja tambang dengan aspek MSDM adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga adalah pengaruh kompensasi dan tunjangan terhadap kepuasan kinerja pegawai RSUD dengan aspek MSDM adalah kompensasi dan reward. Yang keempat adalah dampak sistem manajemen kinerja terhadap kinerja karyawan dengan aspek MSDM adalah manajemen kinerja. Selanjutnya, jurnal kelima yaitu determinasi jenjang karir, peran pelatihan, kompensasi, dan prestasi. Dengan aspek MSDM adalah pelatihan dan pengembangan SDM. Yang keenam, pengaruh disiplin kerja, inovasi, motivasi kerja terhadap kinerja. Dengan aspek MSDM adalah motivasi dan kinerja karyawan. Yang ketujuh, strategi rekrutmen dan seleksi efektif. Dengan aspek MSDM adalah rekrutmen dan seleksi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian metode penelitian. Dari ketujuh jurnal ini, saya menemukan variasi pendekatan metodologi yang cukup menarik. Jurnal pertama menggunakan metode kualitatif deskriptif, dilakukan di suatu perusahaan manufaktur Cikarang selama 3 bulan, dengan teknik wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi arsip perjanjian kerja bersama. Selanjutnya adalah jurnal keempat dan ketujuh sama-sama menggunakan metode studi kepustakaan atau library research. Data dikumpulkan dari literatur, buku, dan artikel ilmiah, kemudian dianalisis secara efektif. Selanjutnya, jurnal kedua menggunakan systematic review dengan protokol Prisma. Dari lebih dari 4.000 artikel di database PubMed, Scopus, dan Science Direct, tersaring hanya 8 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan dievaluasi secara kritis. Selanjutnya, jurnal kelima menggunakan Systematic Literature Review atau SLR, lebih terstruktur dari studi literatur biasa, dengan menyusun kerangka konseptual berdasarkan analisis artikel dari Google, Scholar, dan Mendeley. Selanjutnya, jurnal ketiga menggunakan metode kuantitatif cross-sectional dengan melibatkan 200 responden dari total 650 pegawai RSUD. Analisis menggunakan uji regresi linear berganda. Selanjutnya yaitu jurnal ke-6 yang paling canggih, yaitu jurnal ke-6 menggunakan metode kuantitatif dengan structural equation model atau SEM-PLS. Melibatkan 110 responden dan analisis menggunakan aplikasi Smart PLS 3.3.3. Nah, sekarang bagian yang paling menarik adalah hasil dari ketujuh jurnal ini. Berikut ringkasan poin-poin utamanya. Jurnal pertama ditemukan bahwa hubungan industrial yang harmonis, khususnya melalui forum musyawarah antara serikat pekerja dan manajemen, terbukti meningkatkan kepuasan kerja dan menurunkan konflik perburuhan. Temuan unik penelitian ini adalah bahwa partisipasi aktif karyawan dalam forum bipartit menjadi kunci efektivitas hubungan industrial. Jurnal kedua, 5 faktor utama yang mempengaruhi keselamatan pekerja tambang adalah stres kerja, kelelahan, rendahnya penggunaan APD, hanya 26,4% yang pakai APD, kurangnya pengetahuan, dan perilaku tidak aman. Penelitian membuktikan bahwa pelatihan K3 meningkatkan kesadaran keselamatan hingga 75,5%. Jurnal ketiga, kompensasi dan tunjangan terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kinerja. Nilai koefisien determinasinya 0,521, artinya lebih dari separuh variasi kepuasan kinerja pegawai bisa dijelaskan oleh kompensasi dan tunjangan yang mereka terima.
Jurnal keempat, sistem manajemen kinerja yang efektif terdiri dari 4 tahapan: planning, managing atau supporting, review atau appreciating, dan terakhir developing dan rewarding. Keempat tahapan ini saling berkaitan dan berpengaruh besar terhadap kinerja karyawan. Jurnal kelima, 3 faktor terbukti mempengaruhi jenjang karir karyawan secara positif. Pertama, pelatihan; kedua, kompetensi; dan ketiga, prestasi. Karyawan yang aktif mengembangkan ketiga hal ini memiliki peluang lebih besar untuk naik jabatan. Selanjutnya, jurnal keenam, ketiga variabel, disiplin kerja, inovasi karyawan, dan motivasi kerja, semuanya terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Nilai R-squared sebesar 0,411 menunjukkan pengaruh moderat, dan masih ada faktor lain seperti pelatihan dan peluang karir yang turut berperan. Yang terakhir, jurnal ketujuh, strategi rekrutmen yang efektif mencakup 3 pendekatan: rekrutmen internal, rekrutmen eksternal, dan rekrutmen melalui media sosial seperti LinkedIn dan Instagram. Didukung metode seleksi yang tepat dan teknologi ATS, proses ini menghasilkan SDM berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sekarang kita bandingkan metode dan hasil ketujuh jurnal ini. Dari sisi metode, studi literatur adalah pendekatan yang paling banyak digunakan. 3 dari 7 jurnal menggunakannya. Ini menunjukkan bahwa kajian MSDM banyak dilakukan secara teoritis untuk membangun kerangka berpikir bagi penelitian selanjutnya. Penelitian kuantitatif memberikan hasil yang terukur dan spesifik. Jurnal ketiga misalnya menemukan angka pasti 52,1%, sementara jurnal keenam membuktikan signifikansi melalui uji statistik yang ketat. Di sisi lain, penelitian kualitatif seperti jurnal pertama mengungkap dinamika yang tidak bisa diukur dengan angka, yaitu bagaimana forum musyawarah benar-benar berdampak pada kesejahteraan karyawan. Dari sisi hasil, semua jurnal sepakat pada satu benang merah yang sama. Faktor manusiawi sangat menentukan keberhasilan organisasi, baik itu motivasi, disiplin, kompetensi, kompensasi, maupun hubungan kerja yang harmonis. Semuanya berkontribusi pada kinerja dan kesejahteraan karyawan. Perbedaan hasil muncul karena perbedaan konteks. Perusahaan manufaktur, tambang, rumah sakit, dan perusahaan umum memiliki dinamika yang berbeda, sehingga strategi MSDM yang diterapkan pun tidak bisa seragam. Implikasi penting dari perbandingan ini adalah organisasi yang sukses adalah yang mampu mengintegrasikan semua aspek MSDM secara holistik. Dari rekrutmen yang tepat, sistem kinerja yang jelas, kompensasi yang adil, pelatihan yang relevan, hingga lingkungan kerja yang aman dan hubungan industrial yang harmonis. Sebagai kesimpulan dari ketujuh jurnal yang telah saya analisis, ada 5 poin utama yang dapat kita ambil. Yang pertama, manajemen SDM adalah bidang yang multidimensi. Tidak ada satu faktor tunggal yang cukup untuk mencapai keberhasilan organisasi. Kedua, metode kualitatif dan kuantitatif saling melengkapi. Keduanya diperlukan untuk memahami MSDM secara utuh. Ketiga, kesejahteraan dan kinerja karyawan saling berkaitan. Organisasi yang merawat karyawannya akan mendapatkan produktivitas yang lebih tinggi. Keempat, pelatihan dan pengembangan SDM adalah investasi, bukan pengeluaran. Hasilnya berlipat ganda bagi individu dan organisasi. Dan kelima, rekrutmen yang tepat adalah fondasi segalanya. SDM yang baik mulai dari proses seleksi yang efektif. Demikianlah presentasi resum jurnal ilmiah yang untuk mata kuliah manajemen SDM. Semoga video ini bermanfaat. Untuk semua kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.